Berita terbaru saat ini, keluarga kerajaan Inggris tengah terjerumus dalam salah satu krisis terbesar sepanjang sejarahnya. Bagaimana jika saya katakan bahwa momen paling menakutkan dalam seluruh masa pemerintahan Raja Charles tidak datang dari judul surat kabar, krisis politik, atau bahkan skandal keluarga? Tidak. Momen itu justru datang dari sebuah kotak kulit merah tua yang pudar, diletakkan diam-diam di atas mejanya saat fajar menyingsing. Bayangkan adegan ini. Pukul 7.15 pagi pada tanggal 4 Desember. Cahaya pagi nyaris tak mampu menembus tirai tebal di ruang 1844 di Istana Buckingham. Tidak ada pengawal, tidak ada sekretaris, tidak ada penasihat. Hanya Putri Anne, perempuan paling pekerja keras di keluarga kerajaan, yang melangkah masuk sambil membawa sebuah benda yang terakhir kali terlihat pada musim panas terakhir mendiang ratu di Balmoral. Itu adalah sebuah kotak dokumen pribadi bertanda tahun 1973. Konon, Charles membeku saat melihatnya karena ia sangat mengenali kotak itu. Kotak yang sama yang digunakan Ratu Elizabeth untuk menyimpan pikiran-pikirannya yang paling pribadi. Pikiran yang tak pernah ia bagikan kepada para menteri, para bangsawan istana, bahkan kepada keluarganya sendiri. Anne tidak membungkuk memberi hormat. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya meletakkan kotak itu di atas meja kayu mahoni dengan bunyi dentuman hampa yang seolah bergema menembus berabad-abad keheningan kerajaan. Kulit kotaknya telah retak dimakan usia, terkikis oleh puluhan tahun rahasia. Namun segel lilin pada amplop di dalamnya tampak baru, utuh, belum tersentuh, seakan menunggu saatnya. Di atas perkamen itu, tertulis dengan tulisan tangan khas sang ratu yang tegas dan stabil, 7 kata yang membuat jantung sang raja seolah berhenti berdetak. Hanya boleh dibuka ketika keheningan gagal. Charles mengulurkan tangan dengan gemetar seperti daun yang diterpa badai. Ini bukan warisan berupa perhiasan atau harta. Ini adalah sebuah pengadilan moral. Selama 2 tahun, sang ratu telah tetap diam dalam kematiannya, membiarkan keluarganya menghadapi sendiri badai skandal dan pengkhianatan. Namun kini, ketika monarki berada di ambang krisis dengan kehinaan Andrew dan pengasingan Harry, ia seakan kembali dari alam baka untuk menyampaikan kata terakhirnya. Namun, inilah pertanyaan yang akan terus menghantui Anda. Siapa yang ia sebut sebagai pengkhianat dalam wasiat terakhirnya? Dan apa yang ia ungkap tentang Harry yang mengubah segalanya? Sebelum kita mengungkap isi kotak tersebut, Anda perlu memahami bagaimana benda itu ditemukan, karena penemuan ini terasa seperti adegan dalam film mata-mata. Mari kita mundur 48 jam sebelumnya, ke lorong-lorong Kastel Windsor yang sunyi dan membeku pada akhir November. Kastel itu ditutup untuk umum. Pemanas diturunkan demi menjaga permadani berharga, membuat udara terasa menggigit. Cukup dingin hingga napas terlihat. Putri Anne sendirian di ruang kerja pribadi lama sang ratu, sebuah ruangan yang masih menyimpan samar aroma mawar putih kesukaan Elizabeth. Staf istana berbisik bahwa selama 2 tahun terakhir, Anne diam-diam menjalani tugas yang mungkin akan menghancurkan hati kebanyakan anak perempuan, menginventarisasi barang-barang pribadi sang ratu. Bukan permata mahkota, bukan dokumen resmi, melainkan kehidupan pribadi perempuan di balik mahkota. Pada sore hari itu, Anne sedang memeriksa deretan buku sejarah berlapis kulit di rak tinggi. Saat ia menarik keluar sebuah volume berjudul The Monarchy in Transition, sesuatu yang aneh terjadi. Panel kayu di balik deretan buku itu terasa longgar. Anne menekannya perlahan, klik. Apa yang ia temukan bukanlah sebuah brankas, melainkan sebuah ceruk kecil berdebu, tak lebih besar dari kotak sepatu, yang dipahat langsung ke dinding batu. Dan di dalamnya, terbungkus kain pelindung, terletak kotak merah itu. Kotak ini tidak tercatat dalam daftar inventaris resmi manapun. Tidak disimpan di arsip kerajaan. Selama puluhan tahun, para sejarawan istana hanya berbisik tentang keberadaan sebuah buku harian bayangan. Catatan pribadi tempat sang ratu menuliskan pikirannya tanpa sensor tentang anak-anaknya.
bebas dari penyaringan sekretaris pribadi. Kebanyakan orang menganggapnya sekadar legenda. Namun ketika Anne menyeka debu dari tutup kotak itu, ia tahu bahwa legenda tersebut nyata. Anne lalu duduk di kursi milik ibunya. Kursi yang sama tempat Ratu Elizabeth menulis pidato Natal, menandatangani undang-undang, dan memikul beban sebuah bangsa selama 70 tahun. Ia tidak langsung membuka kotak itu. Sebuah rasa dingin merambat, bukan karena angin dari jendela tua, melainkan karena ia menyadari sesuatu yang sangat mendalam. Ibunya, seorang perempuan yang selama 7 dekade hidup sebagai simbol negara, bukan sebagai pribadi, telah meninggalkan sebuah naskah terakhir yang menghancurkan. Dan ia menyembunyikannya di sini, dengan sengaja, karena tahu hanya Anne, putri setia yang memeriksa setiap rak yang akan menemukannya. Kotak itu terasa sangat berat, bukan karena bobot fisiknya, melainkan karena isinya. Satu hal yang tidak pernah diberikan sang ratu kepada dunia selama hidupnya, pendapatnya yang sesungguhnya. Bisakah Anda membayangkan menanggung beban itu? Mengetahui bahwa ibu Anda meninggalkan pesan yang dapat menghancurkan kehidupan, reputasi, bahkan mungkin monarki itu sendiri. Apa yang akan Anda lakukan? Menghancurkannya, menyembunyikannya lebih dalam, atau melakukan apa yang akhirnya dipilih Anne, membawanya kepada sang raja, apapun konsekuensinya. Renungkan itu, karena satu keputusan itulah yang mengubah segalanya. Panggung telah siap, suara dari alam kubur bersiap untuk berbicara. Dan Anne tahu, dengan hati yang semakin berat, bahwa keheningan monarki akan segera hancur selamanya. 2 hari kemudian, keheningan di ruang 18 hanya dipecahkan oleh suara kertas yang disobek. Bayangkan suasananya. Raja Charles, seorang pria yang telah menghabiskan 70 tahun mempersiapkan diri untuk memimpin, duduk terpaku. Putri Anne menyerahkan amplop pertama kepadanya. Amplop itu tidak ditujukan kepada yang mulia. Di atasnya hanya tertulis satu nama, Charles. Anne mulai membacakan ringkasan yang menyertainya. Suaranya tenang, namun tidak setegas biasanya. Ini bukan surat seorang ibu kepada anaknya tentang liburan keluarga. Ini adalah tulisan seorang ratu kepada penerusnya tentang perhitungan brutal demi kelangsungan takhta. Surat pertama berisi peringatan yang membuat Charles tersentak secara fisik. Sang ratu menulis dengan kejernihan yang tajam. Anakku Charles, kekuatan terbesarmu selalu adalah hatimu. Engkau merasakan segalanya dengan dalam. Engkau peduli dengan sepenuh jiwa. Namun seorang raja tidak mampu memanjakan belas kasih yang salah tempat. Engkau telah terlalu lama melindungi orang-orang yang kau cintai. Percaya bahwa kesetiaan berarti perlindungan. Tidak demikian, kesetiaan berarti kebenaran. Ia sedang berbicara tentang Pangeran Andrew. Selama puluhan tahun, dunia percaya bahwa Andrew adalah titik buta sang ratu, putra kesayangannya. Namun surat ini mengungkap kebenaran yang mengejutkan. Ia mengetahui segalanya. Dalam tulisan tangannya sendiri, sang ratu mengakui bahwa sikap lunaknya terhadap kesalahan Andrew adalah kegagalan tugas yang menghantuinya di tahun-tahun terakhir hidupnya. Ia menulis bahwa ia membiarkan cinta mengaburkan penilaiannya, bahwa ia memilih matahari daripada mahkota, dan bahwa itu adalah penyesalan terbesar dalam masa pemerintahannya. Lalu datanglah perintah yang akan menentukan arah pemerintahan Charles. Jangan biarkan rasa bersalah terhadap seorang saudara membebani mahkota. Engkau harus memotong kayu mati demi menyelamatkan pohon. Sang ratu memerintahkan putra sulungnya untuk melakukan hal yang tidak sanggup ia lakukan semasa hidupnya, menyingkirkan Andrew sepenuhnya dari keluarga kerajaan. Mandat untuk William. Namun surat-surat itu tidak berhenti pada Charles. Anne kembali meraih ke dalam kotak merah dan mengeluarkan sebuah amplop lain, lebih kecil, disegel dengan lilin berwarna biru. Ia menyerahkannya kepada Pangeran William. Pesan di dalamnya singkat, tajam, dan sama sekali tanpa sentimen. William, engkau akan menghadapi badai yang tidak pernah kuhadapi. Dunia kini lebih marah, kurang memaafkan, dan jauh lebih menuntut. Untuk bertahan, engkau harus menjadi batu tempat ombak menghantam dan pecah. Di mana ayahmu lembut, engkau harus tegas. Di mana ia mengulurkan tangan, terkadang engkau harus mengangkat perisai.
Sang ratu sedang mengatakan kepada William untuk menjadi penegak yang tidak pernah bisa diwujudkan oleh Charles. Ia memberinya mandat untuk melindungi monarki dengan cara apapun yang diperlukan, bahkan jika itu berarti menentang keinginan ayahnya sendiri. Pesan ini menggemakan paralel sejarah yang mengerikan. Pada tahun 1917, Raja George V mencabut gelar kerabat-kerabat Jermannya demi menyelamatkan Wangsa Windsor selama Perang Dunia II. Ia memilih mahkota di atas darah. Ratu Elizabeth kini memanggil kembali semangat pelestarian yang tanpa ampun itu. William mengangkat pandangannya dari surat tersebut. Ia tidak tampak terkejut, ia tampak dibenarkan. Selama berbulan-bulan, ia telah mendorong sikap yang lebih keras terhadap keluarga Sussex dan terhadap Andrew, seringkali berbenturan dengan keinginan ayahnya untuk berdamai. Kini ia memegang kartu truf tertinggi. Neneknya sependapat dengannya. Charles melepas kacamatanya dan mengusap matanya. Ia tahu, bisiknya dengan suara bergetar. Ia tahu kita terlalu lemah untuk melakukannya sendirian. Anne menutup map pertama. Ia tidak sekadar pergi. Itu bukan nasihat, Charles, katanya pelan. Itu perintah. Dan surat berikutnya ditujukan untuk Andrew sendiri. Pengadilan. Panggilan terhadap Pangeran Andrew tidak datang dari kantor raja. Panggilan itu datang dari Putri Anne. Tepat pukul 11 pagi, Andrew tiba di istana Buckingham melalui pintu Privy Purse. Sumber-sumber mengatakan ia tampak percaya diri saat datang. Bahkan mungkin angkuh, ia mengira ini hanyalah pertemuan keluarga lain untuk membahas tunjangannya atau Royal Lodge. Ia melangkah masuk ke ruang 1944 dengan harapan akan terjadi perdebatan. Sebaliknya, ia masuk ke sebuah pengadilan. Raja Charles berdiri di dekat jendela, membelakangi ruangan. Pangeran William duduk di meja, tangan terlipat, menatap permukaan kayu yang mengilap, dan berdiri di tengah ruangan, layaknya jaksa penuntut adalah Putri Anne. Di atas meja tergeletak satu amplop terbuka dari kotak merah. Ibu tidak hanya meninggalkan nasihat untuk Raja Andrew, kata Anne dengan suara dingin tanpa kehangatan. Ia meninggalkan vonis untukmu. Ia menyerahkan surat itu kepadanya. Andrew menerimanya dengan tangan gemetar. Saat ia membaca, warna wajahnya memudar. Ini bukan surat penuh kasih. Ini adalah pengakuan rasa bersalah dan penarikan dukungan yang begitu total, seperti menyaksikan sebuah jembatan runtuh. Sang ratu menulis dengan kejujuran yang memilukan. Andrew tersayang, selama bertahun-tahun aku membiarkan cintaku kepadamu membutakanku dari kebenaran. Aku menerima penyangkalanmu karena aku ingin mempercayainya. Namun dalam keheningan bulan-bulan terakhir ini, aku harus menghadapi kegagalanku yang terbesar. Aku melindungi seorang anak, tetapi aku mengkhianati mahkota. Ia lalu merujuk pada percakapan-percakapan spesifik ketika Andrew meyakinkannya tentang ketidakbersalahannya dalam skandal Epstein. Dan ia menulis bahwa kini ia menyadari jaminan-jaminan itu. Paling baik adalah khayalan. Paling buruk adalah kebohongan yang disampaikan seorang putra kepada ibunya dengan memanfaatkan cinta tanpa syarat yang ia miliki. Dilema moral. Bayangkan keberanian dan kejernihan moral mutlak yang dibutuhkan untuk menulis kata-kata itu dengan kesadaran bahwa kata-kata tersebut akan hidup lebih lama dari dirinya. Bahwa kata-kata itu akan menghancurkan sisa kredibilitas putranya untuk selamanya. Inilah dilema paling menyakitkan yang dapat dihadapi seorang orang tua. Pada titik mana melindungi anak berubah menjadi pengkhianatan terhadap nilai-nilai sendiri. Jika Anda berada di posisi mendiang ratu, terbelah antara cinta kepada anak favorit dan kewajiban pada kebenaran, akankah Anda membawa rahasianya ke liang kubur? Ataukah Anda akan menuliskannya agar sejarah yang menghakimi? Ini bukan hanya tentang keluarga kerajaan, ini tentang ketegangan mendasar antara kesetiaan keluarga dan integritas moral yang dihadapi setiap orang tua. Saya ingin tahu pandangan Anda. Tuliskan di kolom komentar apa yang akan Anda lakukan dan beritahu dari negara mana Anda menonton, karena kisah ini melampaui batas-batas negara. Kehancuran. Andrew menjatuhkan surat itu ke atas meja, seolah-olah kertas tersebut membakar tangannya.
Ia tidak sungguh-sungguh bermaksud seperti ini, gumamnya terbata, menatap punggung Charles. Ia sakit, ia bingung. Charles berbalik perlahan, matanya basah, tetapi wajahnya sekeras batu. Ia lebih tajam dari siapapun di antara kita, bisik sang raja. Ia menulis surat itu karena ia tahu bahwa selama kami percaya bahwa ia melindungimu, kami akan tetap lemah. Kini ia telah mencabut perisai itu darimu. Bagi Andrew, kehancurannya bersifat menyeluruh. Ia tidak hanya kehilangan gelar atau penghasilannya. Ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, narasi moral tentang hidupnya sendiri. Selama bertahun-tahun, Andrew berpegang pada satu keyakinan, Mama percaya padaku. Itulah perisainya, itulah pembelaannya. Kini, dari balik kematian, sang ratu telah mengatakan kepadanya dan kepada dunia bahwa ia tidak mempercayainya, bahwa perlindungan yang ia berikan bukanlah keyakinan moral, melainkan naluri seorang ibu. William berbicara untuk pertama kalinya. Ini sudah berakhir, Paman. Kau tidak bisa lagi bersembunyi di balik kenangannya. Ia telah mengusirmu dari sana. Ruangan itu tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Andrew memandang surat itu lalu menatap saudara-saudaranya dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia sendirian meskipun berada di tengah banyak orang. Putra kesayangan itu telah tiada, yang tersisa hanyalah sebuah beban, sebuah risiko yang tak lagi mampu ditanggung oleh monarki. Anne melangkah maju dan mengambil kembali surat tersebut. Kembalilah ke lodge, Andrew, katanya tegas. Mulai berkemas, kami akan merilis pernyataan pada pukul 12. Pernyataan tengah hari. Tepat pukul 12 EO, istana mengeluarkan sebuah pernyataan yang kelak akan dipelajari para sejarawan selama berabad-abad. Judulnya, Memorandum Transparansi mengenai Warisan Ratu Elizabeth II. Pernyataan itu mengonfirmasi ditemukannya wasiat terakhir sang ratu dan merinci instruksi-instruksinya secara eksplisit. Sebuah kode etik baru ditetapkan berdasarkan arahan tulisan tangan beliau sendiri. Anggota keluarga kerajaan yang tidak mampu menjunjung standar kejujuran, martabat, dan pengabdian yang dituntut oleh pemegang tahta tidak lagi diperbolehkan tinggal di properti milik kerajaan, menerima dukungan finansial dari privy purse, ataupun menggunakan gelar kerajaan dalam konteks komersial maupun publik. Tidak ada nama Andrew disebutkan, tidak perlu. Seluruh dunia tahu persis siapa yang dimaksud sang ratu. Reaksi datang seketika dan berskala global. Pembaca berita kesulitan menjaga ketenangan. Para koresponden kerajaan terisak saat menjelaskan makna historisnya. Karena narasi telah bergeser secara drastis. Ini bukan tentang Charles bersikap kejam terhadap saudaranya. Ini adalah Ratu Elizabeth II yang memecat putranya sendiri dari balik makam. Posisi moral telah direbut sepenuhnya, hingga Andrew tak memiliki lagi tempat berpijak. Ia tak bisa melawan warisan ibunya. Ia tak bisa membantah seorang perempuan yang dihormati dunia. Sementara media internasional meledak oleh pemberitaan, sesuatu yang lain terjadi di Windsor. Pukul 14.00, iring-iringan kendaraan keamanan tiba di Royal Lodge. Namun mereka bukan datang untuk melindungi sang Duke. Mereka datang untuk menyampaikan surat pengusiran. Syaratnya kejam, 48 jam untuk mengosongkan tempat, tanpa perpanjangan, tanpa negosiasi, tanpa banding. Andrew menyadari bahwa ia tak bisa melawannya. Ia bisa melawan Charles. Ia bisa menentang William, tetapi ia tidak bisa melawan bayang-bayang Elizabeth II. Respons publik. Menjelang sore hari, suasana di Inggris berubah dari keterkejutan menjadi sesuatu yang aneh, hampir menyerupai kebanggaan. Tagar The Queen's Command mulai menjadi tren di seluruh dunia. Yang menarik, orang-orang tidak sibuk bergosip tentang skandal. Mereka memuji integritas. Media sosial dipenuhi komentar seperti, "Inilah alasan ia layak menjadi ratu." Bahkan setelah wafat, ia menempatkan kewajiban di atas keluarga. Bayangkan keberanian moral untuk menuntut pertanggungjawaban putra sendiri, bahkan dari balik kematian. Percakapan publik pun berubah. Bukan lagi kasihan Charles harus menghadapi saudara bermasalah, melainkan syukurlah sang ratu memberi izin moral untuk melakukan apa yang memang harus dilakukan.
Institusi yang sebelumnya tampak rapuh, kini terasa lebih kuat dibandingkan beberapa dekade terakhir. Karena sang ratu telah membuktikan bahwa mahkota bukan tentang melindungi orang-orang berkuasa, melainkan tentang menjaga prinsip. Ratu Camilla menyaksikan semua ini dari ruang pribadinya. Perempuan yang memahami seni bertahan hidup lebih dari siapapun itu menatap potret resmi mendiang ratu dan berbisik kepada dayang istana. Ia masih memerintah, bahkan dari dalam makam, ia tetap perempuan paling berkuasa di dunia. Menurut Anda, apakah sang ratu benar meninggalkan instruksi yang begitu keras? Ataukah seorang ibu seharusnya melindungi rahasia anak-anaknya, bahkan setelah meninggal? Tinggalkan penilaian Anda di kolom komentar. Pertanyaan tentang Harry. Namun tunggu, kita telah membahas Andrew, putra yang jatuh. Lalu bagaimana dengan pengasingan lainnya? Bagaimana dengan Pangeran Harry? Inilah yang luput dari perhatian banyak orang. Di dalam kotak merah itu ada 3 surat, bukan 2. Yang pertama untuk Charles, yang kedua untuk Andrew, dan yang ketiga ditujukan untuk Harry. Namun surat itu tidak pernah dibuka secara publik. Mengapa? Izinkan saya membagikan apa yang saya ketahui dari sumber-sumber dekat istana. Karena disinilah kisah ini menjadi jauh lebih rumit. Surat sang ratu untuk Harry berbeda. Surat itu bukan penghakiman. Bukan pula surat pengusiran, isinya jauh lebih menghancurkan. Itu adalah sebuah permintaan maaf. Menurut mereka yang pernah membacanya, sang ratu menulis kepada Harry dengan mengakui bahwa institusi telah gagal melindunginya. Bahwa sistem yang terlalu lama melindungi Andrew juga telah gagal melindungi istri Harry dari kekejaman yang nyata. Bahwa mekanisme yang membiarkan perilaku buruk seorang putra justru menekan keluhan sah putra lainnya. Namun, dan ini sangat penting, ia juga menulis bahwa respons Harry adalah keliru. Membuka luka pribadi ke ruang publik, memonetisasi penderitaan keluarga, serta menggunakan status kerajaan sebagai senjata sambil menolak tanggung jawab kerajaan. Semua pilihan itu telah melukai institusi dengan cara yang membutuhkan waktu beberapa generasi untuk diperbaiki. Itu adalah surat dari seorang nenek yang mencintainya, tetapi tak mampu menyelamatkannya. Seorang nenek yang memahami rasa sakitnya, namun tidak bisa membenarkan keputusannya. Dan setelah membacanya, Charles mengambil keputusan yang menunjukkan bahwa ia telah menyerap pelajaran terakhir ibunya. Ia tidak merilis surat itu, bukan karena akan merusak Harry, melainkan karena akan melukai institusi dengan membuka kembali luka yang baru mulai sembuh. Sang ratu telah memberinya izin untuk bersikap tegas tanpa ampun terhadap Andrew. Namun, ia juga memberinya izin untuk bersikap penuh belas kasih terhadap Harry. Karena kesalahan Harry berbeda, rasa sakitnya berbeda. Renungkan kebijaksanaan di balik itu. Sang ratu memahami bahwa keadilan bukanlah tentang memperlakukan semua orang secara sama, melainkan tentang memahami konteks, motivasi, dan kemungkinan penebusan. Andrew menyalahgunakan hak istimewa tanpa penyesalan. Harry menolak hak istimewa karena luka yang nyata. Yang satu pantas diasingkan, yang lain pantas diberi keheningan, ruang, dan sebuah pintu yang dibiarkan sedikit terbuka. Perubahan besar. Pukul 5 pagi pada tanggal 7 Desember, sebuah Range Rover meninggalkan gerbang Royal Lodge. Tidak ada pers, tidak ada kamera, hanya Pangeran Andrew di kursi penumpang menatap lurus ke depan, meninggalkan rumah yang telah ia tempati selama 20 tahun. Bukan karena perintah pengadilan, bukan karena tekanan publik, melainkan karena suara ibunya akhirnya mencabut hak tinggalnya. Sumber-sumber mengatakan bahwa Charles tidak menyaksikan kepergian saudaranya. Ia berada di Highgrove, merawat kebun organiknya, tempat ia selalu menemukan ketenangan. Dan untuk pertama kalinya sejak naik takhta, para saksi mengatakan sang raja tampak lebih ringan. Masalah Andrew, yang selama ini menggantung di lehernya seperti batu pemberat, akhirnya lenyap. Dan ia tidak harus menjadi tokoh jahat, ia hanya perlu menjalankan wasiat ibunya. Selama 70 tahun, Charles hidup di bawah bayang-bayang ibunya. Diragukan publik sebagai terlalu lembut, terlalu emosional, terlalu lemah untuk memerintah. Surat-surat terakhir sang ratu mengubah narasi itu dalam semalam. Ia tidak menjadi kejam.
Ia tidak menjadi dingin, namun ia menemukan sesuatu yang selama ini luput darinya sepanjang hidup, kepastian moral. Dalam percakapan pribadi dengan William, Charles dikabarkan mengatakan sesuatu yang mendalam. Ia tahu, aku membutuhkan suaranya untuk menemukan suaraku sendiri. Pikirkan makna kalimat itu. Sang ratu memahami putranya sedalam itu, hingga ia tahu Charles tak akan pernah menjadi raja yang ia butuhkan selama ia terus menebak-nebak apa yang ibunya inginkan. Maka ia mencabut beban itu dengan mengatakan secara jelas apa yang ia kehendaki, termasuk bagian yang paling menyakitkan. Itu bukan sekadar pola asuh, itu adalah kenegaraan pada tingkat tertinggi, realitas baru. Lalu, di mana posisi keluarga kerajaan menjelang tahun 2026? Pertama, persoalan Andrew telah tuntas. Pangeran Andrew tidak lagi tinggal di properti kerajaan. Ia tidak menerima dukungan finansial. Dan yang terpenting, ia tak lagi dapat mengklaim perlindungan dari cinta sang ratu. Perisai itu telah hilang selamanya. Kedua, era William telah dimulai. Charles memang raja, tetapi surat-surat sang ratu memberi William mandat yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memimpin, bahkan sebelum ia mewarisi takhta. Kode etik baru, penekanan pada transparansi, serta kesiapan memutus hubungan dengan anggota keluarga yang mengancam institusi. Itu adalah filosofi William yang disahkan oleh mendiang ratu dari balik kematian. Ketiga, institusi monarki justru menjadi lebih kuat. Selama bertahun-tahun, para pengkritik mengatakan bahwa monarki tidak akan mampu bertahan dengan transparansi. Sang ratu membuktikan mereka keliru. Ia menunjukkan bahwa transparansi, bahkan transparansi yang menyakitkan, justru membuat institusi menjadi lebih kuat. Karena masyarakat tidak membutuhkan anggota kerajaan yang sempurna, mereka membutuhkan figur yang bertanggung jawab. Keempat, sebuah standar telah ditetapkan. Generasi mendatang akan selalu diukur berdasarkan momen ini. Diukur terhadap seorang perempuan berusia 96 tahun yang memiliki keberanian moral untuk menuntut pertanggungjawaban putranya sendiri, bahkan setelah kematiannya. Diukur terhadap seorang raja yang menjalankan perintah yang menghancurkan hatinya. Diukur terhadap seorang putri royal yang memilih mengungkap kebenaran meski harus menghancurkan keluarganya sendiri. Warisan yang tertinggal. Namun kita juga harus membicarakan harga kemanusiaan yang dibayar. Karena di balik mahkota dan protokol, mereka tetap manusia. Seorang ibu yang meninggal dengan kesadaran bahwa putranya telah mengkhianati kepercayaannya. Seorang saudara yang harus menegakkan keputusan ibunya terhadap saudara kandungnya sendiri. Seorang putri yang harus menjadi pembawa pesan kebenaran yang menghancurkan. Putri Anne menanggung beban penemuan itu sendirian selama berminggu-minggu. Ia bisa saja menghancurkan surat-surat itu. Ia bisa saja menyembunyikannya lebih dalam. Namun ia tidak melakukannya karena Anne memahami pesan sejati sang ratu. Institusi lebih penting daripada kenyamanan pribadi. Dan Andrew, kini ia tinggal di sebuah properti sederhana di kawasan Windsor, bukan sebagai bangsawan, melainkan sebagai warga sipil biasa. Ia berusia 64 tahun, dan kehidupan yang dikenalnya selama 6 dekade telah berakhir. Itu adalah bentuk kehancuran yang sulit dipahami oleh kebanyakan orang. Namun mungkin pertanyaan terpenting justru menyangkut Harry. Surat yang tersegel itu masih ada. Charles menyimpannya dengan rapat. Pertanyaannya tetap terbuka. Apakah Harry pantas mendapatkan jalan kembali? Bisakah seseorang yang pernah menolak institusi benar-benar kembali ke dalamnya? Surat sang ratu menunjukkan bahwa ia percaya pada kemungkinan penebusan. Tetapi hanya jika itu diperoleh melalui keheningan, perenungan, dan perubahan yang tulus. Bukan melalui wawancara, bukan melalui buku, melainkan melalui pengabdian yang rendah hati, sunyi, tanpa sorotan. Apakah Harry akan memilih jalan itu, dan apakah ia mampu? Ketika Royal Lodge kini berdiri kosong dan gelap, keheningannya terasa seperti sebuah rumah yang akhirnya dibersihkan. Hantu-hantu skandal telah diusir oleh satu-satunya sosok yang memiliki kekuatan untuk memerintahkannya, sang ratu sendiri.
Kita sering mengira bahwa warisan adalah tentang patung dan bangunan. Namun Elizabeth menunjukkan bahwa warisan sejati adalah tentang standar, tentang kebenaran yang melampaui usia, tentang kejernihan moral yang tidak pudar oleh kematian. Ia membuktikan bahwa hal paling kuat yang dapat kita tinggalkan bukanlah properti atau gelar, melainkan nilai-nilai yang dituliskan dengan jelas dan tak bisa diabaikan. Monarki bertahan bukan dengan menyembunyikan cacatnya, tetapi dengan menghadapinya. Bukan dengan melindungi yang bersalah, tetapi dengan menuntut pertanggungjawaban. Bukan dengan memilih keluarga di atas kewajiban, tetapi dengan menunjukkan bahwa cinta sejati terkadang berarti mengatakan kebenaran yang paling menyakitkan. Jadi, inilah pertanyaan terakhir saya untuk Anda. Dalam hidup Anda sendiri, apakah Anda akan memiliki keberanian untuk melakukan apa yang dilakukan Ratu Elizabeth? Menuntut pertanggungjawaban dari orang-orang yang paling Anda cintai, meski itu menghancurkan hati Anda dan hati mereka. Karena pada akhirnya, kisah ini bukan tentang drama kerajaan atau intrik istana. Ini tentang pergulatan universal antara cinta dan kebenaran, antara perlindungan dan tanggung jawab, antara jalan yang mudah dan jalan yang benar.